Mari kita masuk di dalam doa. Bapa kami di dalam surga, Bapa yang kami kenal di dalam nama Yesus, yang kami sembah dan kami puji, kami masyurkan nama-Mu Tuhan. Kami bersyukur Tuhan, karena Engkau membawa kami dari jalan kegelapan, menuju kepada terang-Mu yang ajaib, pada jalan kebenaran-Mu. Pada saat kami sekarang berada di hadapan hadirat-Mu, kami merindukan firman-Mu, seperti rusa yang merindukan air. Kami rindu Engkau berada di tengah-tengah kami. Limpahi kami dengan pekerjaan Roh Kudus. Biar Engkau menyentuh, menyelidiki hati kami masing-masing. Tuhan, tolonglah hamba-Mu yang tidak layak ini. Juga menolong semua jemaat-Mu di sini. Mampukanlah kami mengerti arti firman-Mu dan menjalankannya dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Ya. Selamat pagi, Shalom Bapak Ibu, saudara-saudaraku yang kekasih dalam Tuhan. Ya, pada pagi hari ini kita akan merenungkan sebuah tema berpacu melawan kuda. Ini ada di dalam firman Tuhan. Tetapi ini sebetulnya diberikan kepada kita ketika kita merasakan hidup ini bertambah berat. Nah, saudaraku, 30 tahun setelah kebangkitan Tuhan Yesus dan kenaikannya di surga, salah satu murid Tuhan Yesus yang bernama Petrus, dia menuliskan tentang pengharapan. Pengharapan yang dimiliki oleh seorang yang percaya kepada Tuhan Yesus ketika harus mengalami penganiayaan yang berat pada zaman itu. Nah, bagi kebanyakan orang, pengharapan adalah suatu keinginan untuk masa depan, tetapi tidak pasti kita dapatkan. Ini bagi dunia. Nah, kita tahu lagu yang ini di sini usianya sama dengan saya, tentu saja tahu lagu Qui sera sera, whatever will be, the future's not ours to see. Jadi qui sera sera, apapun yang terjadi, masa depan itu bukan milik kita. Ini lagu dunia, saudara, yang menunjukkan bagaimana dunia memandang masa depan, memandang suatu pengharapan. Dan ini bukanlah pengharapan yang dimaksud oleh Petrus. Maka kita lihat bagian firman Tuhan yang mengatakan, Petrus mengatakan, sebab itu siapkanlah akal budimu, waspadalah dan letakkanlah pengharapanmu seluruhnya atas kasih karunia yang dianugerahkan kepadamu pada waktu pernyataan Yesus Kristus. Petrus mengajak kita, siapkanlah akal budimu. Kita menyelidiki firman, waspadalah dan letakkan pengharapanmu seluruhnya pada kasih karunia yang sudah dilimpahkan kepada kita. Yaitu ketika Tuhan Yesus mati bagi kita, barang siapa yang percaya kepadanya akan diselamatkan dan menjadi anak-anak Allah yang penuh dengan pengharapan. Alkitab mengajarkan kepada kita bahwa pengharapan itu pasti, sesuatu yang pasti. Ini adalah suatu jaminan sepenuhnya, suatu keyakinan yang kuat bahwa Tuhan akan melakukan hal-hal yang baik bagi orang percaya di masa depan. Berharap berarti kita percaya bahwa Tuhan memiliki kuasa untuk mengubah hidup kita. Kadang-kadang kita mengatakan, tetapi mengapa doa saya tidak dikabulkan? Ingat saudaraku, ini sesuai dengan kehendak Tuhan dan kehendak Tuhan pasti indah. Pasti yang terbaik dan pasti benar untuk kita. Kalau kehendak kita yang jadi, belum tentu itu indah, belum tentu itu benar. Nah, saudaraku, pertanyaannya bagaimana kita bisa memiliki pengharapan ketika hidup kita itu sulit, ketika doa kita itu tidak dijawab, dan hidup kita diliputi dengan satu kesedihan, putus asa. Saudaraku, putus asa itu lawan kata pengharapan. Apa itu putus asa? Yaitu ketika situasi di hadapan kita ini tidak akan berubah apapun. Dan apa yang kita lakukan itu tidak akan membuat perbedaan. Nah, putus asa adalah sesuatu yang real ya, yang biasa terjadi dalam hidup kita. Nah, misalnya kisah sejati yang akan saya ceritakan ini ya. Nah, kisah ini dibagi dua, tapi ini menjadi satu teladan untuk kita ya. Saya mengenal sendiri orang tua ini, yaitu orang tua dari Cindy ya. Cindy ini seorang anak perempuan yang sejak lahir
dinyatakan bahwa IQ-nya itu di bawah normal. Dia tidak bisa berbicara dengan jelas dan meskipun sudah diterapi dan dilatih terus-menerus dengan para ahli ya. Nah, sewaktu Cindy masih balita, ya saya mengenal Cindy itu ketika Cindy sudah berusia 15-16 tahun gitu ya. Nah, waktu masih balita, papa mamanya tuh berusaha membawa Cindy kepada seorang dokter yang ahli menangani anak-anak berkebutuhan khusus ya. Nah, tiap ke dokter mereka harus berangkat dari rumah itu jam 2 pagi supaya mereka nyampe ke dokter itu jam 4 pagi supaya dapat nomor pertama. Nomor pertama itu biasa 5:30 atau jam 6. Kenapa? Karena papa mama ini harus bekerja dua-duanya untuk kebutuhan Cindy yang begitu besar ya. Nah, mereka mengatakan kami ini sering terpaksa kurang tidur. Kami itu mengantuk sekali. Tetapi kami memutuskan kami tidak boleh mengeluh lelah. Kami memutuskan untuk tidak bertengkar dan tidak mempertanyakan bagaimana ini lagi kepada Tuhan. Kami berdua memutuskan untuk menerima semua ini dan menjalani hidup kami yang seperti ini. Saya sangat kagum ya. Ini saya tanya sendiri kepada orang tuanya. Dan papa mama ini dengan tekun mengajari Cindy, suatu hari mereka berharap kalau kata-kata yang pertama diucapkan oleh Cindy itu sebuah doa kepada Tuhan Yesus. Dan benarlah mereka sangat bersukacita ketika pada usia 4-5 tahun begitu ya, Cindy mampu mengucapkan Tuhan Yesus terima kasih. Mungkin enggak sejelas saya, Tuhan Yesus masih gitu ya, mungkin seperti itu. Nah, kata mama Cindy, ketika dia mengatakan terima kasih Tuhan Yesus, kemampuan yang sederhana ini membuat kami menangis dan bersyukur kepada Tuhan. Nah, saudaraku, bayangkan ya, orang tua lain yang anaknya usia 4-5 tahun itu sedang lucu-lucunya, bisa masuk TK, bisa menyanyi, mulai ngobrol-ngobrol berceloteh dengan lucu ya, dan bahkan mulai belajar membaca. Tapi Cindy tidak. Cindy sekolah di sekolah khusus dan dibawa ke gereja ya, tempat kami melayani, dan dia sering benar mengganggu teman-teman sekolah minggu ya. Sudah gede umur 15 tapi masih di sekolah minggu ya. Karena dia selalu berputar-putar di dalam kelas ya dan mengucapkan kata-kata tuh yang tidak nyambung, begitu ya. Dan papa mamanya sangat sabar sekali. Mereka mendampingi, terus-menerus mengajari, membetulkan, mereka menangkapin Cindy, memeluk, mengingatkan untuk bersikap baik, dan tidak dapat memarahinya. Saudaraku, orang tua Cindy adalah jemaat Kristen yang baik dan sangat taat. Tetapi kesulitan hidup dan putus asa tidak jauh dari hidup mereka. Begitu nyata untuk mereka. Sangat nyata. Bagaimana mereka dapat memahami bahwa hidup Kristen itu penuh dengan pengharapan, seperti yang dikatakan Petrus. Bagaimana Allah yang Maha Kudus mengizinkan situasi yang menyedihkan jauh dari pengharapan terjadi pada umat Kristen yang setia dan taat. Mari saudaraku, saya membacakan lagi Yeremia 12 ayat 1 dan 2. Yeremia di sini berdoa kepada Tuhan. Engkau memang benar ya Tuhan, bila mana aku berbantah dengan Engkau. Tetapi aku mau berbicara dengan Engkau tentang keadilan. Mengapakah mujur hidup orang-orang fasik? Sentosa semua orang yang berlaku tidak setia. Engkau membuat mereka tumbuh dan mereka pun juga berakar, mereka tumbuh subur dan menghasilkan buah juga. Memang selalu Engkau di mulut mereka, tetapi jauh dari hati mereka. Ini keluhan Yeremia. Lalu Yeremia mengatakan dengan putus asa ya Tuhan, Engkau mengenal aku, Engkau melihat aku, dan Engkau menguji bagaimana hatiku terhadap Engkau. Ini Yeremia seperti mengatakan kepada Tuhan, you know me Lord. Engkau tahu Tuhan aku ini siapa. Aku ini umatmu yang setia. Dan Yeremia berdoa, tariklah mereka keluar seperti domba-domba sembelihan dan khususkanlah mereka untuk hari penyembelihan.
Berapa lama lagi negeri ini menjadi kering dan rumput di sekedar padang menjadi layu? Karena kejahatan penduduknya, binatang-binatang dan burung-burung habis lenyap. Sebab mereka telah mengira ia tidak akan melihat tingkah langkah kita. Yeremia ingin supaya orang-orang fasik yang jahat itu, yang menyebut nama Tuhan dengan tidak benar, ditarik keluar seperti domba-domba sembelian. Nah saudaraku, Yeremia nabi ini lahir dan dibesarkan di Anatot, di daerah Israel. Pada saat penyembahan berhala itu merajalela di Yehuda. Saat itu hukum-hukum Musa tidak diikuti dan anak-anak itu dibunuh sebagai korban persembahan kepada dewa-dewa. Bayi-bayi itu dilemparkan ke api. Dan tidak ada lagi hamba-hamba Tuhan yang setia. Dalam keadaan yang begitu kacau, sulit dan dalam keberadaan dosa Israel, Yeremia dipanggil Tuhan untuk menjadi hamba Tuhan. Ketika Allah memanggil Yeremia untuk menjadi nabi, saat itu diperkirakan Yeremia baru berusia 20 tahun. Masih sekolah STT dan mungkin belum lulus. Ia diperingatkan untuk menjadi hamba Tuhan dan dia dipanggil untuk mengatakan, untuk mengabarkan kepada bangsanya yang sudah berdosa dan menjauh dari Tuhan, mengabarkan tentang Allah yang akan memberikan penghukuman. Dan untuk tugas ini Yeremia harus menentang banyak orang. Tetapi Tuhan mau menaruh firman-Nya yang hidup itu dalam mulut Yeremia. Dan Tuhan berjanji menyertainya. Jadi Tuhan tuh naruh firman itu ke dalam mulut kita. Mau enggak? Bapak Ibu, kalau Tuhan itu menaruh firman dalam mulut kita. Jadi ketika kita buka mulut yang keluar firman. Mau enggak? Wah, puji Tuhan ya. KW mau ya. Keluar itu bukan omelan, bukan caci maki, bukan itu ya perintah-perintah, tapi firman Tuhan. Tapi ingat, firman Tuhan ini untuk memperingatkan orang Israel yang sudah jauh dari Tuhan, yang sudah jauh masuk ke dalam dosa. Tentu saja membuat Yeremia tidak disukai oleh orang Israel, bahkan tidak disukai oleh imam-imam dari kotanya sendiri. Nah, padahal Tuhan berjanji untuk menyertainya. Ini ada di Yeremia 1 ayat 7 sampai 9. Saya bacakan sedikit saja ya. Tuhan berfirman kepadaku, janganlah katakan aku ini masih muda, tetapi kepada siapapun engkau kuutus, haruslah engkau pergi, dan apapun yang kuperintahkan kepadamu haruslah kau sampaikan. Lalu janji Tuhan, janganlah takut kepada mereka, sebab aku menyertai engkau untuk melepaskan engkau. Luar biasa, ini adalah suatu pengharapan akan hidup yang penuh dengan penyertaan Tuhan. Karena itu jangan takut. Yeremia taat kepada Tuhan, tetapi apa yang didapatnya? Kalau tadi janji penyertaan itu dalam Yeremia 1, ternyata di dalam Yeremia 11 ayat 8 sampai 23 itu dicatat. Yeremia mendapat perlawanan keras dari imam-imam di kotanya sendiri, sanak keluarganya. Yeremia merasa hidup ini tidak fair. Dia mengingat kejahatan imam-imam di Anatot yang menyeret-nyeret Yeremia seperti anak domba yang akan disembelih. Dan saat peristiwa itu terjadi, Allah sepertinya tidak peduli kepada Yeremia. Allah sepertinya diam saja. Karena itu Yeremia mau berdoa. Dia tidak dapat mengerti mengapa Allah yang Maha Kudus mengizinkan nabi-nabi palsu, orang-orang fasik, hamba-hamba Tuhan yang tidak setia justru hidupnya makmur. Dan memberkati, sepertinya memberkati pelayanan mereka. Sementara seorang pelayan Tuhan yang begitu setia seperti Yeremia diperlakukan seperti domba yang disembelih. Dia bertanya, mengapakah mujur hidup orang-orang fasik, semua orang yang berlaku tidak setia justru sentosa. Di sini kita mempertanyakan, di manakah pengharapan bahwa Allah akan mengubah hidup kita orang percaya menjadi baik.
Saudaraku, sebetulnya di dalam perikop yang kita baca ini, Yeremia diajar Tuhan untuk satu langkah maju. Kita juga diajar Tuhan untuk satu langkah maju. Sepulang dari ibadah ini, mari kita melangkah maju satu langkah saja bersama. Bagaimana orang benar memaknai perjuangan dan pengharapan dalam kesulitan hidup ini. Yeremia terlihat putus asa. Dia bertanya kepada Allah ketika melihat kesulitan bangsa Israel. Tanah mengering, lalu rumput di mana-mana itu layu, binatang dan burung pun lenyap, saudara. Karena dosa-dosa dari para pemimpin agama, sementara rakyat sangat menderita. Allah telah mengutuk bangsa Israel karena ketidaktaatan mereka. Kita dapat melihat ya banyak kutukan yang ditulis dalam Alkitab kalau mereka tidak mau percaya kepada Tuhan. Misalnya dalam Ulangan 28 ayat 15 mengatakan, tetapi jika engkau tidak mendengar suara Tuhan Allahmu dan tidak melakukan dengan setia segala perintah dan ketetapannya, maka segala kutuk ini akan datang kepadamu dan mencapai engkau. Itulah yang terjadi pada bangsa Israel saat itu. Mereka dikutuk. Dalam keadaan demikian susah, bagaimana pemimpin-pemimpin yang berdosa itu hidup dengan senang dan bermewah-mewah. Bahkan dikatakan engkau selalu di mulut mereka. Jadi Tuhan itu selalu diucapkan oleh mereka. Dan pemimpin-pemimpin yang palsu ini seperti berakar, tumbuh subur, menghasilkan buah-buah. Mereka suka memuji-muji Tuhan. Padahal hati mereka jauh dari Tuhan. Nah, saudaraku, di sini kita melihat ya, ada dua macam orang yang kontras. Kita termasuk yang mana ya? Dari tadi sampai ayat yang pertama saja ya, dan kedua, kita termasuk yang mana? Ada orang yang menyebut nama Tuhan itu di bibir, tetapi tidak ada roh Tuhan di dalam hati, tidak ada kasih Tuhan, dan hatinya itu merancang kejahatan, merancang keuntungan diri sendiri. Ini yang nomor satu. Golongan kedua, sebaliknya ada Yeremia yang menyebut nama Tuhan dengan sungguh dan memiliki hidup yang penuh dengan pengharapan. Umat yang setia, tetapi ketika mengalami penderitaan, ia sedih. Saudara termasuk yang mana? Yang pertama atau yang kedua? Kita mau yang kedua. Tapi kadang-kadang kenapa ketika kita mengalami penderitaan, ketika kita merasa sakit penyakit menimpa kita, kita merasa keadaan ekonomi ini sulit, keadaan politik pun tidak menentu. Setiap kali saya membaca news sebentar itu ya tentang politik kita, aduh saya tuh bertanya-tanya, di manakah Tuhan? Kita orang-orang percaya yang setia, yang tekun mendalami firman, mengapa kita bersedih? Saya mengajak kita untuk melangkah maju, untuk belajar dari Yeremia. Mari kita belajar. Yang pertama, ketika kita berada dalam hidup yang bertambah sulit, yang pertama jangan menuduh Allah. Yeremia dalam keraguannya tidak berani menuduh Allah. Dia hanya berdoa, Engkau memang benar ya Tuhan. Engkau memang benar ya Tuhan. Banyak hal di dunia ini sebetulnya penuh dengan misteri. Seperti yang tadi saya ceritakan, Cindy tadi. Penuh dengan pertanyaan yang tidak dapat dijawab. Bila kita tidak dapat mengerti jalan Tuhan, merasa pengharapan itu kosong, lalu kita terbiasa menuduh Allah itu tidak adil. Waktu pandemi, ada seorang anak sekolah minggu yang WhatsApp ke saya, ya. Lause, tolong doakan, Papa sudah nggak bisa bekerja, dagangannya macet. Mama yang kerja di kantor ya, 2 bulan ini sudah enggak bekerja. Kami di rumah kami enggak ada yang bekerja. Kan itu anaknya masih kecil ya, anaknya tuh masih kelas 4 ya. Dia WhatsApp ke saya ya. Sedih sekali, terus saya telepon dan saya doakan dan dia berdoa supaya papa mamanya itu diberi pekerjaan. Ini suatu doa yang sangat jujur, tulus, tetapi hati saya sendiri itu saya diliputi
kesedihan, juga keraguan, apakah doa saya dijawab? Tapi saya berdoa, Tuhan, demi anak ini yang dengan tulus berdoa, Tuhan kabulkanlah doa kami. Saya berdoa, Tuhan kabulkanlah doa kami. Dan saya menutup telepon itu dengan terus meneruskan doa. Saudaraku, saya berminggu-minggu kemudian menanti jawaban Tuhan untuk itu, dan betul saudara, Tuhan tuh menjawab. Untuk iman anak yang masih kecil, Tuhan menjawab. Mamanya dapat pekerjaan lagi di tengah pandemi, saudara ya, di tengah pandemi. Saudara, ini iman anak-anak, tetapi kita orang dewasa berbeda. Kita sudah berpuluh tahun ikut Tuhan Yesus. Karena itu ketika kesulitan terjadi, jangan menuduh Allah tidak adil. Karena ada banyak hal yang kita tidak mengerti. Yeremia berani bergumul dalam keraguannya dengan Tuhan. Dia mengatakan, bila mana aku berbantah dengan engkau. Seringkali kita membiarkan keraguan itu menyerang kita. Akhirnya tanpa sadar, kita timbul rasa putus asa, tidak acuh lagi terhadap berdoa, kita malas berdoa karena kita berpikir apa benar sih Tuhan mau nolong, ya gitu-gitu saja sih. Pendeta sudah doakan saya, tetapi ya begini-begini saja. Saya harus bertahan kan jawabnya, seperti begitulah kita. Keraguan yang selalu dibiarkan, ditekan akan menyebabkan tidak pasti dalam meletakkan pengharapan kita yang sepenuhnya di tangan Tuhan. Karena itu saudara, bila hati kita ragu, datanglah di hadapan Tuhan seperti Yeremia. Aku mau berbantah dengan engkau. Seperti tadi saya mendoakan anak yang masih kecil. Saya sendiri sangat ketakutan, apakah doa saya ini dijawab oleh Tuhan dan tiba-tiba orang tuanya mendapat pekerjaan untuk mencukupi kebutuhan anak ini dan adiknya. Saya mengatakan kepada Tuhan, Tuhan, aku tidak mengerti Tuhan. Tapi kasihanilah, demi anak ini kabulkanlah doa kami. Yang ketiga adalah, serahkanlah kesulitan itu ke tangan Allah melalui doa. Hanya Allah yang dapat menerangi kegelapan kita. Allah dengan anugerahnya mengizinkan kita berdebat dan bertanya kepada Dia. Yeremia mengatakan, aku mau berbicara dengan engkau tentang keadilan. Artinya ketika ayat ini dimasukkan dalam Alkitab, Tuhan mengizinkan kita untuk bertanya, untuk berdebat kepada Tuhan. Tapi kita terus bergumul di hadapannya. Doa Yeremia ini bukan keluar karena Yeremia marah kepada Tuhan, bukan. Tetapi dia dalam kebingungan mengharapkan jawaban Allah. Seperti yang saya katakan, you know me Lord. Engkau tahu aku Tuhan. Engkau mengenal aku, engkau melihat aku dan engkau menguji bagaimana hatiku terhadap engkau. Aku sudah setia dari muda. Dari masih remaja aku mau ikut engkau. Mengabarkan berita tentang engkau Allah yang Maha Kuasa. Nah saudaraku, ini kita belajar hidup Yeremia yang luar biasa. Ada kata kunci yang penting di sini adalah sabar, menantikan jawaban Tuhan. Yeremia mulai meratap kepada Tuhan, mengapa orang yang tidak setia hidupnya gampang? Berapa lama lagi tanah ini mengering? Pertanyaan mengapa? Pertanyaan berapa lama ini sulit dijawab saudara. Karena Yeremia maunya cepat diberesin. Allah menghakimi nabi-nabi yang palsu itu dan langsung menyeret mereka keluar seperti domba-domba sembelihan. Saudaraku, bukankah kita juga demikian? Pertanyaan mengapa Tuhan? Berapa lama lagi Tuhan? Itu adalah pertanyaan kita sebetulnya ketika hidup kita bertambah berat. Kita sering bertanya ini kepada Tuhan karena kita maunya cepat-cepat dapat penyelesaian, cepat dipulihkan, langsung ditumpang tangan, glepak-glepak, langsung sembuh. Langsung diberi minum air putih, langsung sembuh. Ada seorang tante saya yang sangat unik sekali ya. Tante saya itu pengikut gereja tertentu di Jawa Tengah ya.
Dia tuh bawain saya air, saudara, 1 botol begitu ya. Ini air manjur loh nih, ini air urapan loh, dia bilang gini ya. Kita kalau supaya anak-anak sehat, pintar sekolahnya, itu kalau masak dikasih air ini cucut, mau ulangan kasih ini sedikit masak cucut begitu. Ketika masak begitu ya. Nah, ini satu hidup yang instan ya. Anak-anak tidak diajar belajar, tidak diajar mengerjakan tugasnya, bahwa untuk dapat nilai 10 itu ya susah, harus bekerja berat, nggak bisa SKS sistem kebut semalam, nggak bisa ya. Tapi ini diajarkan kepada kita, yuk kita kasih air urapan cerut-cerut di masakan kita, dan besok anak-anak bisa kerjakan ulangan. Terus dia juga katakan, tante saya ini agak unik juga, dia bilang, ini di gereja rame bener orang beli air urapan ini, supaya jagain suami. Ibu-ibu suaminya perlu dijaga enggak? Ya, perlu dijaga enggak ya? Supaya di air minumnya, kopinya dikasih air ini dikit aja, setengah sendok saja. Ya, supaya suaminya tidak melipir ke jurang ya, maksudnya kalau kemana-mana ya aman-aman saja, aman dari godaan juga. Ya kayak begitu saudara, kita maunya itu cepat-cepat beres dan kita nggak mau bergumul, kita nggak mau menghadapi kehidupan itu berat, kita nggak mau kerjakan PR kita. Apa yang harus kita lakukan? Yeremia ini harus belajar menunggu hukuman Tuhan atas Israel itu masih lama. Baru 40 tahun kemudian apa yang dikatakan Tuhan tentang penghukuman bagi Israel itu terjadi. Dan Yeremia selama 40 tahun itu dia diajar berproses bersama Tuhan. Dia diajar berproses bersama Tuhan dengan janji Tuhan, aku menyertai engkau. Artinya apa? Artinya dalam keadaan yang paling sulit sekalipun, Tuhan tetap menyertai dan Tuhan terus menyertai. Meskipun Tuhan tidak menghentikan peperangan atau pergumulan ini, tetapi Tuhan justru mengajar Yeremia untuk terus berjuang menghadapinya tanpa mengeluh, tanpa kehilangan iman. Nah saudaraku, kita boleh menangis ya, meratap ketika hidup itu berat di hadapan Tuhan. Tetapi kita tidak berhak marah kepadanya. Ketika Tuhan menjawab, ayo terus maju, ayo maju. Mau kita ikut kehendak Tuhan? Mau? Amin. Ketika kita melayani, dan berat sekali melayani, saya lihat di daerah Sunter ini saudara ya, itu berbeda dengan daerah saya di BSD, banyak rumah-rumah kecil yang baru, artinya banyak penduduk yang baru. Ya, katanya 1 bulan itu 150 keluarga pindah ke daerah Tangerang Selatan, bukan BSD saja, banyak ya daerah sana ya. Anak-anak kecil itu banyak sekali saudara. Kalau minggu pagi ini kami menyetir mobil itu susah sekali keluar karena anak-anak kecil ramai sekali, berbeda sekali dengan di sini. Karena di sini tanahnya sudah mahal, mungkin keluarga kecil tidak mampu untuk membeli rumah di daerah sini ya. Nah oleh sebab itu tantangan bagi kita untuk melayani Tuhan, untuk mengabarkan Injil di sini. Kita diajak berproses bersama Tuhan, apakah kita terus setia mengabarkan berita Injil kepada teman-teman. Saya percaya masih ada orang-orang yang terhilang di sini. Dan janji Tuhan menyertai kita, aku menyertai engkau. Yang berikutnya, mari kita tadi sabar menantikan Tuhan. Yang kedua, belajar mengerti jawaban Tuhan. Ini yang menjadi tema kita. Jika engkau telah berlari dengan orang berjalan kaki, dan engkau telah dilelahkan, bagaimanakah engkau hendak berpacu melawan kuda? Dan jika di negeri yang damai engkau tidak merasa tentram, apakah yang akan engkau perbuat di hutan belukar sungai Yordan? Jawaban Allah ternyata tidak sesuai dengan yang diharapkan Yeremia. Yeremia maunya segala sesuatu yang jahat itu cepat diberesin. Tetapi justru Tuhan memberikan bahwa keadaanmu itu akan menjadi lebih buruk. Kalau kita membaca ayat 6, dikatakan bahwa hati-hati terhadap orang-orang yang bermulut manis kepadamu. Berarti keadaan akan bertambah berat. Fokus Allah sebenarnya bukan kepada orang-orang jahat, bukan
Sepertinya Allah itu memberkati orang-orang fasik, itu bukan, saudara. Tetapi Allah ini berfokus kepada umatnya, kepada nabinya, kepada pelayannya Yeremia. Allah mau memegang kita orang percaya itu sampai akhir. Karena itu pelayan-pelayan Tuhan, jemaat-jemaat Tuhan, anak-anak Tuhan tuh jangan hidup dengan semua ini harus dijelaskan oleh Tuhan. Kita harus belajar hidup dengan iman. Mengerti penjelasan tentang penderitaan mungkin memuaskan kita sementara. Tetapi menaruh hidup dan iman kita kepada janji Allah akan membangun karakter kita. Dan membuat kita menjadi pelayannya yang lebih baik. Mengerti Bapak Ibu, saudara-saudaraku, saya juga belajar mengerti jawaban Tuhan dalam hidup kita. Nah saudaraku, apa yang menjadi aplikasi dari ayat ini, bahwa kehidupan murid-murid Tuhan yang sejati tidak mudah, bahkan berlari dalam suatu pertandingan. Kalau Yeremia mau hidup seperti para imam yang tidak benar itu, maka dia tidak hidup dalam kehendak Tuhan. Tuhan menganggap Yeremia bagaikan lari dalam pertandingan, sudah setengah berlari, hampir mencapai finish, tetapi dia tidak kuat, mau berhenti. Bukankah kita juga demikian? Kita sering capek, ikut Tuhan capek. Mungkin kita dalam beberapa aplikasi tidak demikian ya. Kita tidak mengatakan ikut Tuhan itu capek. Ikut suami itu capek, betul enggak? Lebih susah mana, ikut suami atau ikut Tuhan? Jawabannya benar ya, bapak-bapak, ikut suami itu lebih capek ya. Ngurus anak sama ikut Tuhan capek mana? Ngurus anak ya. Bapak-bapak cari duit sama ikut Tuhan enak mana? Ikut Tuhan visit-visit ya kemana-mana ya Pak ya. Kita bisa nyanyi, kita bisa beribadah, dengar firman Tuhan. Ya, tetapi itu adalah aplikasi dalam hidup kita. Ketika kita mau mengatakan kita ikut Tuhan, berarti kita mau setia, mau taat sebagai istri. Kita mau setia dan taat sebagai suami. Kita mau taat dan setia sebagai ibu, sebagai nenek yang penuh dengan kasih, yang menyinarkan terang Tuhan kepada orang-orang di sekeliling kita. Nah yang berikutnya, hidup sebagai orang beriman akan lebih berat, bukan semakin mudah. Yeremia berlari dengan kaki tentara. Dengan kaki tentara ya. Dia mengatakan engkau telah berlari dengan orang berjalan kaki. Artinya ada orang berjalan kaki tapi sebetulnya dia sudah maju ya. Dia lari dengan kaki tentara ya. Engkau telah berlari dengan orang berjalan kaki. Yang lain itu cuma jalan kaki, tapi Yeremia ini sudah berlari ya. Nah, tetapi Allah menaruh Yeremia dalam situasi, kamu ini jangan lari lagi, tapi kamu itu harus bertanding, berpacu melawan kuda. Nah, saudara tahu kuda itu larinya cepat sekali dan kuat sekali. Dan Tuhan mengingatkan di dalam kesulitan itu bukankah dia masih tinggal di negeri yang damai. Kalau Yeremia tidak merasa tentram di tanah yang damai, bagaimana nanti kalau dia berada dalam hutan belukar yang berat sekali di sungai Yordan, di tepi sungai Yordan, yang banyak binatang buasnya. Dan Tuhan juga mengingatkan Yeremia ini akan diserang bukan saja oleh orang luar, tetapi juga mendapat pertentangan dari keluarganya, dari orang-orang terdekatnya sendiri. Beranikah Yeremia untuk terus melanjutkan hidup sebagai nabi Tuhan? Nah, saya mendapatkan satu kisah dari teman saya ya. Dia bekerja sebagai ibu asrama di sebuah sekolah di Jakarta ini ya, sekolah berasrama yang baik sekali. Nah, dia menerangkan bahwa ada mahasiswa dia ya. Mahasiswa dia ini seorang perenang jarak jauh. Atlet perenang ya, mendapatkan beasiswa di universitas itu karena dia seorang atlet perenang Indonesia ya. Dan anak ini harus latihan renang 2 jam tiap pagi. Tiap pagi latihan berenang ya di kolam renang. Itu kolam renangnya tuh panjangnya 50 meter. Jadi harus bolak-balik begini sampai 2 jam, dari jam 4 sampai jam 6 ya. Sebelum masuk kuliah jam 7:30 begitu ya. Nah, kadang-kadang anak ini menjadi capek ya,
Dia bilang, minta izin kepada teman saya, Bu, saya mau libur 1 hari aja, nggak usah bangun pagi jam 4, nggak usah berenang. Kan bosen ya Bapak Ibu ya, berenang sana sini terus begitu, bosen nggak? Ya. Tapi suatu kali mamanya anak ini telepon kepada teman saya, Bu, tolong anak saya ini disemangati. Jangan sampai dia membolos 1 kali pun. Terus teman saya itu bertanya, kenapa enggak boleh istirahat 1 hari saja? Kesian gitu. Ya, dia capek, kadang-kadang dia juga ada masuk angin, demam begitu. Enggak, dia harus berenang terus. Dan ternyata anak ini adalah perenang untuk lomba berenang di lautan bebas. Nah ya, bandingkan dengan kolam renang Olimpiade yang ukuran 50 meter itu tadi, dia ini seharusnya nanti diproyeksikan berenang di Selat Madura 5 km. Jadi dari Pulau Jawa ke Pulau Madura itu nggak boleh pakai jembatan yang indah itu, harus berenang di situ. Ya tentu saja diikuti oleh pelatihnya, diikuti oleh kapal ya, tapi harus berenang ya 5 km ya. Nanti kalau dia sukses di situ, dia akan berenang melewati Selat Sunda. Dari Selat Sunda itu Pulau Jawa menyeberangi Sumatera, itu ada 38 km sampai saya cari ya. Nah kalau dia sukses untuk Selat Sunda, dia akan diproyeksikan mengelilingi Danau Toba secara estafet. Nah itu Danau Toba kalau dikelilingin 114 km. Jadi kalau dibagi 4 itu lebih, tentu saja boleh dikatakan 30 km lebih. Ya, dia harus berenang seperti itu. Jadi keadaan itu akan bertambah sulit, enggak cuma berenang bolak-balik jam 4 sampai jam 6 pagi itu enteng. Nanti berenangnya di lautan yang bebas. Saudaraku, inilah suatu hidup yang digambarkan bahwa engkau akan berpacu melawan kuda. Mungkin hidup kita akan bertambah berat. Tapi kita jangan takut, karena kita anak-anak Tuhan yang disertai Tuhan, dan Tuhan mengajarkan kepada kita, aku menyertai engkau ketika engkau berpacu melawan kuda. Nah saudaraku, hidup anak-anak Tuhan akan semakin indah sejalan dengan pertumbuhan iman. Ketika kita mengerti hal ini, iman kita itu bertumbuh. Setiap tantangan yaitu kuda, rimba belantara, serangan dari keluarga akan menolong Yeremia untuk bertumbuh dengan iman. Dia akan mengenal Tuhan semakin baik dan pelayanannya akan berbuah-buah dengan buah yang sejati. Hidup yang sulit ini saudara akan melatih otot-otot rohani kita ya, untuk mampu menyelesaikan pekerjaan yang Tuhan berikan kepada kita. Inilah jawaban yang diperlukan oleh Yeremia, bahwa Yeremia harus lebih berani dan tidak boleh manja. Bapak Ibu, kita harus lebih berani, jangan manja, ikut Tuhan. Tuhan menyertai, karena Allah ingin Yeremia bertumbuh, Allah juga ingin kita bertumbuh. Kita harus naik kelas, enggak cuma segini-segini saja. Tidak ada pertumbuhan kalau tidak ada tantangan untuk berubah. Dan jangan mengatakan ya saya ini memang begini ya, saya ini ya suam-suam kuku lah ya, cuman pergi ke gereja, saya tolong dong terima apa adanya. Ya, mari kita ya lebih maju lagi di dalam pelayanan. Kita mulai ikut persekutuan doa, kita mulai ajak teman satu saja. Pernah enggak ajak teman satu saja? Diajak teman, ajak teman ke gereja. Jangan malah mundur saudaraku ya. Nah tanpa tantangan untuk berubah, kita nggak mungkin naik kelas dan kita berada dalam bahaya kerohanian kita turun, mental kita turun, dan akhirnya fisik kita pun menjadi semakin lemah. Ide terpenting dari bertumbuh bukan saja kita meninggalkan apa yang di belakang kita, tetapi juga meninggalkan apa yang statis, apa yang buruk dalam hidup kita yang terus kita biarkan, sifat-sifat yang buruk yang terus kita pelihara. Seharusnya kita buang semuanya itu dan kita siap bertumbuh. Mari saudaraku, apakah kita siap bertumbuh? Siap bertumbuh? Ya, bagian yang terakhir yang saya akan berikan pada pagi hari ini adalah Allah memperhatikan apa yang berubah dalam diri kita.
Sekali lagi, Allah memperhatikan apa yang berubah dalam diri kita, bukan kesulitan-kesulitan yang kita hadapi. Sebetulnya bukankah Allah dapat mengatasi semua masalah di Israel? Allah dapat membunuh nabi-nabi palsu itu. Tetapi Allah tidak dapat memaksa hambanya Yeremia untuk bertumbuh. Dia memberikan waktu lebih dulu. Yeremia harus memilih, tetap pada kondisi mengeluh, marah, menangis, meratap, atau dia terus semangat bertanding, menerima tantangan demi tantangan, berpacu melawan kuda dan bertumbuh dalam iman. Sekali lagi, Allah dapat mengatasi semua masalah kita, tetapi Allah tidak dapat memaksa kita untuk bertumbuh. Tinggal kita mau bertumbuh atau tidak. Nah saudaraku, ketika iman kita dewasa, baru kita mengerti bahwa hidup yang penuh dengan pengharapan itu seperti apa. Dan Yeremia menuliskannya dalam sebuah ayat yang sangat kita kenal. Tetapi hal-hal inilah yang diperhatikan. Oleh sebab itu aku akan berharap, tak berkesudahan kasih setia Tuhan, tak habis-habisnya rahmat-Nya, selalu baru tiap pagi, besar kesetiaanmu. Besar kesetiaanmu. Ini menjadi lagu yang diciptakan oleh banyak orang. Tak berkesudahan kasih setia Tuhan di tengah segala kesulitan. Nah saya balik lagi ke cerita Papa Mama Cindy ya. Karena ini ceritanya indah sekali saudara ya. Apa yang dikatakan Papa Mama Cindy itu? Mereka mengatakan kami dibentuk oleh ketidakberdayaan Cindy. Cindy membuat kami harus memiliki kesabaran ekstra, kerja keras, dan Tuhan menambahkan karakter ini hari demi hari. Karena itu kami sering dikenal sebagai pasangan yang sabar dan kompak, saling mengasihi. Baik sebagai orang tua maupun sebagai suami istri. Memang benar ya saudara, ini pasangan teladan di gereja. Dan ketika Cindy berusia 17 tahun dan teman-teman seumurannya itu mulai minta dibaptis, ikut katekisasi dulu ya tentu saja ya. Nah Mama Cindy mengatakan begini, aku bersyukur bahwa hal terbesar yang kami cita-citakan sudah tercapai. Cindy dapat menyatakan bahwa dia menerima Kristus Yesus sebagai juru selamat. Dan dia mau mengasihi Tuhan Yesus lebih dari semuanya. Mamanya Cindy dengan sedih mengatakan, aku tidak tersinggung bila Cindy tidak diizinkan mengikuti kelas katekisasi dan tidak diizinkan dibaptis. Karena dia terbelakang. Karena aku percaya yang paling penting Cindy sudah menerima keselamatan dari Tuhan Yesus. Memang saat itu dibicarakan ya, anak begini kok ikut katekisasi nanti ganggu. Apa ngerti sih yang dibaptis kalau dia dibaptis begitu ya. Nah apa yang terjadi, Tuhan itu mengabulkan doa Papa Mama Cindy. Akhirnya Cindy itu bisa tenang mengikuti kelas katekisasi. Dibantu oleh seorang penginjil yang sedang praktek ya. Diajarin buka Alkitab. Kalau dia tanya sedikit, tanyanya ya dijawab dengan sabar ya, perlahan-lahan. Tapi intinya dia diajar untuk percaya pada Tuhan Yesus dan mengikut Tuhan Yesus. Nah siapa yang berani meragukan untuk dibaptis ya. Akhirnya dengan kegembiraan yang luar biasa ya, hampir seluruh jemaat itu gembira, guru sekolah minggu apalagi ya. Bukan saja Papa Mama ya, kami itu menyaksikan Cindy itu dibaptis saudara ya. Dan kami semua menerima berkat yang luar biasa bagaimana Allah itu bekerja dalam kehidupan seorang Cindy yang membuat kehidupan orang tuanya sulit. Setelah baptisan itu saya tanya kepada mamanya suatu pertanyaan yang sulit ya, yang jawabannya sungguh membuat hati saya itu tersentuh ya. Saya tanya begini, sudahkah kalian memikirkan Cindy dengan siapa kalau kalian ini nanti enggak ada lagi? Papa Mama Cindy itu seumur kami ya. Nanti Cindy sama siapa kalau kalian ini meninggal dunia begitu ya. Dan jawabannya tuh sungguh membuat saya heran, kagum sekaligus saya pengen menangis ya, karena mamanya dengan mantap, sukacita, tidak tersinggung, dia menjawab, kami selalu berdoa Cindy adalah kegembiraan dan penghiburan bagi kami. Tetapi biarlah Cindy dipanggil Tuhan pulang ke rumahnya lebih dulu daripada kami. Sebelum kami berdua pulang ke rumah Tuhan.
sehingga tidak menyusahkan orang lain. Tetapi seandainya kami ini berdua pulang ke rumah Bapa lebih dulu, kami tidak menangis. Kami beriman bahwa Allah akan memelihara Cindy, seperti juga Dia sudah memelihara Cindy dari bayi sampai sekarang. Luar biasa ya saudara ya. Saya sendiri sungguh diberkati, diizinkan Tuhan melihat Yeremia masa kini. Bahwa orang yang bertumbuh dalam iman itu semakin mengerti bahwa hidup ini sulit tetapi berpengharapan. Hidup bisa bertambah berat, tetapi kita mau pegang pengharapan itu yang kita letakkan atas dasar kasih karunia yang sudah dilimpahkan Tuhan Yesus kepada kita. Papa Mama Cindy adalah orang-orang yang menyaksikan kepada saya bahwa pengharapan itu bukan di akhir nanti, kalau nanti masuk surga, begitu enggak ya. Tetapi mereka boleh mengalami kasih setia Tuhan setiap pagi yang selalu baru. Allah sanggup mengubah segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi orang-orang yang sungguh mengasihi Dia, yakni orang-orang yang terpanggil sesuai dengan rencananya. Bukankah Yeremia di tengah kesulitan dia mengatakan hal ini? Dia merasakan kesudahan, merasakan kasih setia Tuhan itu luar biasa, enggak pernah berhenti, enggak pernah selesai, tidak habis-habisnya. Dan selalu baru, sampai dia mengatakan, kalau tadi dia bertanya, you know me Lord, engkau tahu aku Tuhan. Dia sekarang memuji Tuhan, besar kesetiaanmu. Saudaraku, biarpun hidup ini bertambah berat, kita harus berpacu melawan kuda. Ayo saudara-saudaraku, kita siap terus maju satu langkah. Karena ada anugerah dan penyertaan Tuhan. Mari kita berdoa. Minta Bapak Gembala, Pak Rudi untuk berdoa untuk kita semua. Saudara, mari kita sama-sama kita berdoa, kita mengucap syukur untuk firman Tuhan yang sudah diwartakan kepada setiap kita. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, terima kasih, kami bersyukur ya Tuhan, Kau memakai hamba-Mu, Guru Injil Yohana boleh membagikan akan kebenaran firman Tuhan ini. Kami rindu biarlah firman ini sungguh boleh menguatkan kami ya Tuhan. Khususnya ketika kami menghadapi di dalam kehidupan kami pergumulan, tantangan demi tantangan yang Tuhan izinkan itu menghampiri kehidupan kami. Biarlah kami boleh tetap berserah kepada Tuhan dan kami boleh mempercayakan semuanya itu hanya kepadamu. Terima kasih Tuhan. Kami boleh belajar bersama-sama dari sosok pribadi Yeremia yang sudah mengajarkan kami untuk kami boleh tetap mengarahkan pandangan kehidupan kami tertuju hanya kepadamu. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.